كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات
Sadaqallahul azim. Demikian tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara kita Bagus Hadi Putra, mahasiswa Universitas Qomar Huda Badarudin Baru. Semoga apa yang terkandung di dalamnya dapat kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Acara ketiga, sambutan sekaligus pengantar pengajian yang akan disampaikan oleh Bapanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Awaluddin Syahidi. Kepada beliau kami dakwahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Betul sekali ucapan puja dan bersyukur yang sepatutnya, yang seharusnya untuk sama-sama kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah pada kesempatan ini masih kita diberikan kesehatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan acara yang sangat mulia ini, yaitu pengajian peringatan Maulid Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam terus kali kita sampaikan kepada junjungan Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita memperbanyak baca salawat kepada beliau. Terlebih lagi bulan ini adalah bulan kelahiran beliau, di mana bacaan salawat ini juga merupakan bukti cinta kita kepada beliau. Bahkan beliau menjadi tolak ukur kita tentang kecintaan kita kepada beliau dan kedekatan kita dengan beliau. Bagaimana beliau katakan dalam hadisnya, "Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan." Cinta-cinta kalian kepadaku dan sedekat-dekat kalian kepadaku nanti pada hari kiamat adalah kalian yang paling banyak membaca salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang kami dari tadi banyak kita membaca salawat. Mari kita tambah bacaan salawat kita dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana yang ditugaskan oleh MC yang sebagai untuk menyampaikan kata-kata sambutan serta pengantar pengajian, akan tetapi mungkin sudah jam 3 kurang 4 menit, sudah jam 3 kurang 4 menit, sementara waktu asar makin sekitar jam 3 lebih 20 menit. Jadi singkat saja yang disampaikan kepada Al-Mukarram Al-Habib Hussein Zain Al-Idrus, kami atas nama masyarakat Mufti Masjid Fardul Alimin menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran seluruhnya kedua kali di tempat ini pada tepat 1 tahun karena bulan Maulid. Tahun kemarin dia juga hadir di kita. Alhamdulillah beliau masih juga dapat hadir di tempat kita ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan jazaa atas kehadiran. Jadi jemaah yang kita hormati, acara Maulid yang kita lakukan ini adalah sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita untuk membuktikan kesyukuran kita kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil apa yang disampaikan oleh seorang ulama Ibnu Hajar mengatakan bahwa
memperingati mengadakan acara peringatan kehadiran Rasul baginda Nabi adalah termasuk salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kepada adanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah merupakan rahmatan lil alamin. Nabi kita bukanlah sekedar manusia biasa, bukan bapak daripada seperti bapak-bapak yang biasa, akan tapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi kita itu adalah merupakan Rasulullah, bahkan Nabi Rasul yang tertinggi, yang sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, dan sebagai penutup daripada para nabi dan para rasul. Sehingga tidak ada nabi setelah nabi kita. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudah aku. Ini artinya kalau ada orang yang mengakui sebagai nabi setelah baginda nabi, maka itu adalah dinamakan nabi rasul. Jadi hadirin yang berbahagia, ini adalah bentuk kesyukuran kita atas kita merayakan peringatan baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama mengungkapkan bahwa Muhammadun basyarun laysa kal basyari lakinna ya'mutatan wa nasu kal hadari. Muhammad adalah manusia tapi bukan manusia biasa. Tidak seperti kita, tidak seperti yang Sufyan, akan tetapi beliau adalah sebuah permata. Sebuah permata, sementara manusia diibaratkan seperti batu-batu yang ada di dalam. Inilah perbedaan antara kita dengan kita sebagai umatnya. Mari dalam peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini sebagai bentuk kita dari kesyukuran kita. Dan itu mari kita sama-sama nantinya mendengarkan dengan seksama. Kita perhatikan, kita dengarkan, dan kita berupaya untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Habib kita nanti. Demikian berhubungnya yang mohon maaf. Jadi berikutnya saya persilakan kepada Habib menyampaikan nasihat agama bagi masyarakat kami yang ada di divisi Sapi. Demikian berhubungnya dan mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Awaludin Syafi'i yang sudah menyampaikan pengantar pengajian. Selanjutnya kita masuk pada acara ini, yaitu pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Al-Habib Hussein bin Zain Al-Idrus. Untuk itu, kepada kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mari kita untuk sama-sama khusyuk mendengarkan pengajian sehingga kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Zain Al-Idrus kami doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirni wa'inni ya karim waftahil haqq wa antal fattahul 'alim. Rabbi zidna 'ilman warzuqna rahmah. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin wa hubbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul akhlaq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama, sebelum kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati para guru, tokoh agama yang hadir di tempat ini, khususnya Tuan Guru Al-Wali, kemudian juga Tuan Guru Surat Al-Hamid, kemudian Al-Ustaz Nur Ain, kemudian Al-Ustaz Haji Nasrullah, kemudian juga tokoh masyarakat yang di situ. Semoga para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang panjang, umur yang sehat, mana umur yang diberikan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menjadikan umur mereka untuk masyarakat dan selalu memberikan contoh kepada kita, khususnya anak-anak yang ada di sini, contoh sebagaimana tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah, syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ribuan nikmat kepada kita. Tapi sayangnya setiap hari, setiap waktu kita lupa. Bahkan kita mau minum lupa kita mau ucapkan alhamdulillah. Mau makan lupa kita ucapkan alhamdulillah. Dan inilah kita yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan berapa banyak daripada hamba miliaran banyaknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali dari banyaknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlabel Islam, tapi sedikit dari mereka yang bersyukur. Tidak banyak dari kita yang bersyukur, Pak. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba-Mu yang bersyukur, yang mana ketika diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingat, yang mereka ukur hanyalah materi, uang saja, yang mana tatkala dikasih uang baru diucapkan alhamdulillah. Padahal dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, dan kita ditunjuk dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pemberian yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mengapa demikian? Karena nabi-nabi terdahulu, nabi yang dikatakan kalimullah, yang mana beliau menyaksikan banyaknya umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menginginkan menjadi seperti kita, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adik-adik yang hadir di sini, sesuai dengan tema daripada maulid ini, yaitu memetik keteladanan Rasulullah untuk karakter generasi muda. Ini saya senang sekali ya temanya, karena kita lagi bisa dikatakan minim akhlak. Betul enggak, Pak? Jadi kita minim akhlak karena kita tidak mencontohi anak-anak kita. Sebelum memasuki tema ini,
Kemudian kita ucapkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Guru Al-Wajid, semoga ucapan salawat kita ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tatkala orang jatuh cinta, ya, dia jatuh cinta sama seorang mubalik, bisa, ya, tak asik mubalik, asik tidak Pak? Kalau pesan guru saya waktu saya mau menikah, jangan nikah sama mubalik, tapi jangan kecil hati yang mubalik. Karena apa? Sudah pandai hidup sama semangat. Sudah dia sudah tahu, sering bertemu sama semangat, sudah ada pengalaman. Kayak pesannya guru saya dan pesannya Nabi juga. Zawal dulu Nabi dulu meraih sama pikir, Nabi dulu meraih sama yang masih perawan. Ya, ini pesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita jatuh cinta sama seorang wanita ataupun satu orang pria ataupun kita jatuh cinta sama seorang guru, maka kita akan selalu menyebutnya di mana kita akan menyebutnya. Tatkala kita duduk sama kawan kita sebut, ada Bapak tadi akan ketemu di warung kopi, kerjanya dia cantik. Ada di daerah begini tadi ketemu di masjid di musik cantik. Bisa kapan-kapan kita bilang gitu. Ya. Kemudian, tatkala kita sering menyebutkan, tatkala kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya orang tersebut pasti akan selalu menyebut Nabi Muhammad SAW. Selalu dalam setiap harinya. Dan orang yang seperti ini, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Rasul Awaludin tadi, orang yang itu paling dekat sama Nabi Muhammad SAW di yaumul qiyamah adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pernah satu ketika ada seorang sahabat. Nah ini, jadi sebelum ini juga saya ingin katakan tadi MC menyebut nama saya salah ya. Nama saya Husin, bukan nama saya Hasan. Ya. Dan memang undangan ini adalah undangan untuk Al-Habib Hasan. Ya, undangan ini untuk tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena ini saya hanya sebagai ban serep saja 2 kali saya menjadi ban serep ya. 2 kali. Dan ini perjumpaan saya yang kedua, bahkan Guru Awaludin pun lupa sama saya ingat sama Guru Awaludin. Ya. Saya ingat tadi beliau lupa. Tadi dia nanya, antum siapa? Husin Hasan. Padahal sudah ketemu kembali. Ya. Memang saya tidak cocok untuk diingat. Ya. Yang diingat cocoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, yang saya kutip dari ceramah-ceramahnya Al-Habib Hasan yang kemarin ada di pondok kami, beliau menceritakan salah satu tokoh di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia lapor kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, aku sudah habiskan umurku untuk selalu berselawat kepadamu, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa banyak? Ya kurang lebih 1/4. Ya, kurang lebihnya segitu. Kalau bisa tambah, dan itu bagus kalau memang kau tambah. Akhirnya ditambah sama sahabat tersebut. Kemudian laporannya sama lagi. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bisa ditambah. Terus jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tambah lagi sampai semua waktu orang tersebut digunakan untuk selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hidupnya selalu dia gunakan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tertanam di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sebelum memasuki tema ini, ya, saya ingin menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, tatkala saya datang di sini, saya katakan saya ingin menceritakan Nabi. Saya masih ingat tema saya waktu saya duduk di sini. Bukan berarti saya buka YouTube ya.
Saya lihat secara saya dulu saya ingat apa yang saya katakan. Ya. Jadi dulu saya katakan saya belum terlalu mengenal Nabi Muhammad SAW. Saya bingung mau menceritakan seseorang yang belum saya kenal. Dan begitu juga di hari ini sama juga. Saya belum mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan juga saya berikan PR kepada bapak ibu waktu itu. Apakah sudah dilaksanakan dulu, Pak? Hah? Lupa PR-nya yaitu saya kasih PR yaitu ajarkan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya atau kepada istri-istrinya yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak tahu beli buku. Nah ini saya masih ingat ini PR yang saya berikan kepada bapak dan istri. Dan Nabi Muhammad SAW seperti dikatakan oleh Rasul jadi beliau adalah manusia yang mana tidak dikatakan manusia. Manusia yang indah, manusia yang sangat sering tersenyum. Bahkan banyak sekali riwayat Nabi Muhammad SAW selalu tersenyum, bahkan di hadapan musuh. Dan manusia istimewa ini yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana tatkala kita memandangnya, orang tersebut pasti langsung jatuh cinta, walaupun musuhnya. Ya. Bahkan Abu Jahal yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW tidak berani memandang Nabi Muhammad SAW. Tidak berani. Bukan karena takut sama Nabi. Lalu ditanya Abu Jahal, mengapa engkau tidak berani menghadap atau memandang wajah Nabi Muhammad SAW? Apa jawabnya Abu Jahal? Wahai fulan, tidakkah engkau melihat wajah itu adalah wajah penuh dengan kejujuran yang mana wajah tadi andai kata aku pandang pasti aku akan jatuh cinta kepada dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah wajahnya Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan kejujuran. Inilah Nabi Muhammad kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana kita akan masuk ke tema ini. Saya akan ceritakan kepada adik-adik yang dengar dulu deh ya. Sama para pemuda yang ada di sini yaitu tentang Nabi Muhammad SAW dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semua kita tahu tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan andai kata ada seseorang di luar sana, baik itu saudara kita, tetangga kita, ataupun siapapun mereka yang mengatakan tidak pantas kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka biarkan saja mereka seperti itu. Ya, biarkan mereka. Ya, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita jangan membenci kepada sesama Muslim. Dan andai kata mereka menuntut dalil, maka dalilnya yang pertama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran sosok yang mulia ini adalah Allah. Buktinya mana? Tatkala lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah runtuhkan seluruh berhala kemusyrikan yang mana disembah oleh orang-orang musyrik. Buktinya mana? Allah padamkan api majusi yang tidak padam selama 1000 tahun. Allah padamkan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini merayakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Buktinya mana lagi? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak mana yang lahir dari rahim ibunya lahir dalam keadaan bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana? Carikan saya dari ujung timur sampai ujung barat, tidak ada satupun anak yang lahir dari rahim ibunya dalam keadaan bersujud dan lahir dalam keadaan terang benderang, bahkan menerangi ufuk sampai maghrib. Inilah Nabi Muhammad SAW. Inilah bukti bahwa kita harus merayakan bagaimana Nabi Muhammad SAW lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW ada seorang budak
melaporkan kelahiran Nabi Muhammad SAW kepada Tuhan, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW yang sering kita sebut di dalam satu ayat Al-Fatihah Abi Lahab. Ini adalah pamannya Nabi. Ya, bahkan ayat ini saking cintanya Nabi SAW, Nabi kadang-kadang yang membacakan ayat ini di depan saya. Nabi sayang sama pamannya. Nabi manusia biasa sama seperti kita, tapi ya beliau bukan manusia biasa. Ya, manusia biasa tapi bukan seperti manusia. Yang mana tatkala kelahirannya Nabi Muhammad SAW dikabarkan oleh Abdullah. Ya, jadi si budak ini lapor, wahai tuanku, kau punya keponakan lahir. Alhamdulillah. Ya, kurang lebih laki atau perempuan? Laki-laki. Dan tatkala itu ketika memiliki anak laki-laki atau keponakan laki-laki adalah satu kebanggaan. Yang mana sering kita mendengarkan tatkala dahulu anak perempuan lahir langsung dituntut. Ya, kalau anak perempuan sekarang mau dituntut? Hah? Mau? Kalau anak perempuan sekarang lebih cocok untuk dituntut. Ya. Karena apa? Lebih memalukan daripada orang dahulu. Mereka membunuh anaknya bukan karena benci, ya, bukan karena tidak sayang. Mereka membunuh anaknya karena mereka salah cara sayang. Mereka takut tatkala besarnya akan membuat malu orang tuanya, yang mana besarnya akan menjadi mainan-mainan para laki-laki yang kurang ajar. Ini anak-anak sekarang yang mana sudah dibesarkan sama orang tuanya, dijaga, dididik, dikasih makanan yang halal, tapi mereka membuka auratnya di depan media. Betul atau tidak, Pak? Betul. Anak yang kurang ajar. Ini yang cocok untuk dituntut. Ya, mau laki atau perempuan. Ya, bukan saya tidak membela perempuan. Ya, justru perempuan adalah tonggaknya. Ya, satu negeri yang mana kalau perempuan itu bagus, maka negeri itu bagus. Nah, kalau kita mau lihat satu rumah tangga, kalau dia bagus pasti istri atau rumah di tempat tadi adalah istri yang soleh. Kalau rumah tangganya kacau, maka pasti ini istrinya kacau. Karena tolak ukurnya adalah perempuan. Dan boleh kita lihat, ya, kembali ke masa lalu, yaitu ke zamannya nabi-nabi terdahulu. Ayahnya Nabi, istrinya orang yang kafir sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu istrinya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa deh? Hah? Oh, berarti satu jawab Yusuf, satu jawab Nabi Muhammad. Nah, Nabi Nuh, ya. Atau Nabi Lut juga, istrinya ini membanggakan sama Allah SWT. Akhirnya membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang membanggakan kepada Allah SWT. Kita tidak akan menceritakan nabi-nabi terdahulu, ya. Kita akan seperti tema tadi, kita akan menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut ini ya. Saya udah bunyi ya. Sekarang kita belum masuk ke tema tadi, ya, tentang akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang agung. Ya, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang agung. Nah, jadi tema kita yaitu mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya anak keturunan kita juga berakhlak kepada seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada salah satu cerita yang saya mau ceritakan. Mengapa anak-anak sekarang rusak? Mau tahu Pak kenapa? Mau tahu tidak? Nah, ini sebabnya.
Jadi pernah diceritakan ada seorang kakek-kakek sudah tua, dia menanam pohon kurma, baru mulai menanam. Ditanya, "Bu, ya, kenapa sudah tanam pohon kurma? Kan lama besarnya itu, tak mungkin sudah dari dia, tak mungkin sudah dari dia bisa makan kurma dengan." Apa jawabnya kakek kami? "Wahai pemuda, tahukah engkau kurma-kurma yang kau lihat, kurma-kurma yang kau makan ini hasil tanaman dari kakek-kakeknya saya. Dan begitulah akhlak, ya, dan begitulah perilaku. Andai kata kita mau menjadikan anak turunan kita menjadi anak-anak yang berakhlak, berikanlah anak-anak kita pendidikan akhlak. Kasih contoh, ya. Kalau dulu bapak-bapak masih bisa lihat bagaimana contoh itu tadi, ya. Kakek saya dulu begini, kakek saya dulu sering ngajak saya ke tuan guru, kakek saya dulu ngajarkan saya tak boleh duduk, tak boleh berdiri kalau ada tuan guru, tak boleh lewat di depan orang tua, tak boleh keluar maghrib. Ada contoh. Tapi anak sekarang tidak dicontohkan sama orang tuanya. Yang mana tatkala anak tadi ya menjadi anak yang nakal, orang tuanya mengatakan biarkan saja. Ya, inilah pendidikan saat ini, betul tidak Pak? Ya. Dia mengatakan kesian, tak pakai dipukul, ya, tak pakai dipukul. Dulu kita yang dipukul oleh orang tua kita, alhamdulillah kami rindu dengan pukulan orang tua kami. Dan asbab pukulan itu kami tidak menjadi orang-orang yang seperti di jalan sana. Betul benar Pak? Mereka menganggap pukulan itu adalah pukulan durhaka, pukulan yang tidak sayang. Tapi mereka akan menangisi anak mereka besok tatkala tua mereka. Nangis dia. Sekarang anaknya nangis, dipukul. Silahkan bapak mau pilih anaknya yang nangis sekarang atau bapak yang mau nangis besok. Ini pilih. Yang mana bapak mau pilih? Bu, mau pilih mana? Pukul dia sekarang, betul. Kurang anak tadi dia bilang kita ayah yang keras, tapi kita sadari kita sudah mendapatkan pendidikan itu Pak. Betul benar Pak? Nah, ini orang tua sekarang tak berani pukul anak, kasih HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, akhirnya ibu tirinya HP, ya, ibu tirinya jadi HP. Kemudian ya, tentang akhlak Nabi Muhammad SAW yang patut kita harus tiru. Karena apa? Karena akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang dipuji, bukan oleh sahabatnya lagi, bukan oleh musuhnya lagi, tapi yang memuji Nabi Muhammad SAW adalah Allah, Sang Pencipta kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya? Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, di atas, sungguh di atas khuluqin azim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak yang agung. Allah tidak katakan akhlak mahmudah, Allah tidak katakan akhlak hasanah, tapi Allah katakan khuluqin azim. Yang mana kalau kita orang muslim, kalau melakukan satu perbuatan baik dikatakan akhlak hasanah, akhlak yang baik atau akhlak mahmud. Tapi Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlaknya adalah akhlak ya, yang agung. Inilah yang kita harus contoh. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Kita mulai dari bersama kawan atau bersama musuh. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanfaatkan sahabat-sahabat, tidak pernah. Ya. Dia memanfaatkan tujuannya untuk manfaat atau mencari panggung, banyak-banyak masa supaya dicoblos. Ya, banyak rendah yang seperti itu tadi. Hah? Banyak rendah. Iya, apalagi sekarang ya.
Ini banyak-banyak masa supaya dicoblos. Dan orang yang pertama kepingin panggung di atas panggung pemerintahan adalah tuan guru, kiai dan habaib. Ini yang pertama, yang jatuh cinta sama panggung itu. Ini yang paling pertama diserang. Tapi kalau dia bisa menghilangkan itu tadi, selamat ya, hebat. Mudah-mudahan tuan guru di sini dan khususnya saya sendiri tidak terkotori oleh niat itu tadi. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanfaatkan sahabat-sahabat beliau. Pernah satu ketika Nabi SAW pulang dari pasar, ya, pulang dari pasar membawa barang bawaannya, barang belanjaannya Nabi Muhammad SAW. Dilihat sama para sahabat, lalu para sahabat tentunya melihat Nabi Muhammad SAW berebut mau mengambil barangnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita murid-muridnya tuan guru. Ayo tunggu tak apa yang sudah, tak apa yang sudah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau memberikan ketika? Beliau tidak pernah sama sekali memanfaatkan sahabat-sahabatnya. Bahkan seharian mereka biarkan saya masih bisa untuk membawa ini. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanfaatkan sahabatnya. Dan andai kata kita memanfaatkan satu orang, maka tunggulah kita akan ditagih. Ya, betul benar. Ya, ditagih dengan kan dulu saya sudah kirim, kan dulu saya sudah bantu. Betul benar. Ya, lemah ya. Betul betul. Lanjut ya. Nah, dan kemudian yang kedua, yaitu yang saya ingin ceritakan, yaitu Nabi Muhammad SAW bersama musuhnya. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW bersama musuhnya? Yang kita dengar Nabi Muhammad SAW yang sering dilempar sama kotoran, Nabi membalas dengan hal yang baik. Tapi saya tidak akan membicarakan itu. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki hutang sama musuh, orang non-muslim. Nabi bahkan sampai berhutang pun tidak mau sama sahabat, tidak mau, kecuali nanti kepepet, baru itu. Yang dia dahulukan orang lain itu, tidak mau. Dia bilang, ya berhutang sama kawan-kawan, tidak mau. Nah ini ada beberapa ustaz, ini coba kita telepon di neraka, halo, assalamualaikum. Ini butuh ini untuk perhelatan pondok atau apa ini dimanfaatkan akhirnya masa-masa tadi. Dan ketahuilah, katanya Al-Habibullah Al-Haddad, orang pendakwah seperti ini adalah pendakwah yang paling jahat di atas dunia. Yang mana orang mencari dia untuk agama, tapi dia mencari orang untuk dunia. Inilah orang yang paling jahat di atas muka bumi. Ini orang paling jahat. Mudah-mudahan rasa itu tadi dihilangkan dari diri saya dan para tuan guru ataupun orang-orang yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi SAW tatkala itu berhutang sama salah satu non-muslim. Ya. Kemudian belum jatuh tempo, Nabi SAW didatangi sama orangnya. Ya. Dan caranya menagih tidak satu dua, tidak digedor, tidak ngomong baik-baik, ya, tidak ngomong baik-baik, langsung dipekok. Nah, kira-kira anggap ini tuan guru Awaludin duduk di sini lagi ceramah, dan orang dari belakang pekok dia, ditagih hutang, marah nggak dia Pak? Marah tidak? Marah. Ini sahabat di depan yang siap mengorbankan nyawanya sama Nabi Muhammad SAW, langsung cabut pedang. Siapa ini orang yang kurang ajar? Berani pokok-pokok Nabi? Siapa ini? Akhirnya Nabi SAW lihat bagaimana sifatnya Nabi SAW. Duduk. Nabi tidak pernah takut sama siapapun. Ya. Dan Nabi SAW selalu bertutur kata lembut, bahkan sama musuhnya. Selalu senang Nabi SAW. Ada apa wahai fulan? Aku mentagih kau punya hutang. Nah, ini sunnah kita tagih hutang, ya. Sunnah. Ya, kalau ada yang punya hutang, tagih hutangnya Pak. Ya, tagih hutangnya. Banyak yang punya hutang, bukan tidak bertagih. Nah,
Banyak yang berutang di sini. Banyak kalau ya Allah sama tidak. Ya mudah-mudahan yang banyak utang di sini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melunaskan utang mereka. Kemudian, dan apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai bulan, bukankah belum jatuh temponya? Iya benar belum jatuh temponya, tapi anak mau ambil anak kedua. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengatakan dengan sahabatnya, adakah di antara kalian yang memiliki uang, maka bayarlah dia uang ini. Dipinjam sama Nabi, kemudian dibayarkan ke orang tersebut. Ada salah satu sahabat yang heran sama orang, kok berani-beraninya? Padahal sahabatnya tahu dia tokoh Nabi di hadapan seluruh sahabatnya yang berani mati. Datang ketika dia pulang ini orang non Muslim ini tidak bersama sahabatnya. Dia pulang, mengapa engkau berani-berani betul, ya, mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya? Iya, aku bukan orang yang bodoh. Dan aku ini bukan orang yang bodoh yang mana berani menaruhkan nyawaku di hadapan para sahabat yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Aku ini percaya, yakin 100% sama Nabi. Tapi ada satu hal yang belum aku percaya, dan itu aku sudah baca sifat-sifat tentang Nabi Muhammad SAW. Sifatnya Nabi SAW ini sudah diceritakan di seluruh kitab-kitab yang turun di sebelumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diceritakan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah satu cerita raja yang sudah beriman sebelum masanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini salah satu raja ini adalah raja yang besar, ya, raja besar dan punya kekuasaan di sana sini. Namanya Raja Toba. Nama raja ini ada yang mengatakan namanya Raja Toba. Ya, dia punya banyak pengikut. Saking banyaknya semua negeri ditaklukkan sama raja itu. Ya. Kemudian dia perintahkan di masing-masing daerah itu ada orang-orang yang dia percaya. Salah satunya dia utus anaknya ada di negeri Madinah, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah. Akhirnya anaknya tadi dibunuh oleh seseorang yang tak dikenal. Anaknya Raja Toba ini marah. Raja Toba ini yang punya kuasa besar, akhirnya menyerang seluruh negeri yang ada di penjuru dekat Madinah. Kemudian saat mau menyerang Madinah, diingatkan oleh para ahlul kitab yang ada di sana, wahai raja, andai kata engkau mau menyerang tempat ini silahkan saja. Tapi tempat ini adalah tempat yang mana besok ada nabi terakhir, nabi yang termulia akan hijrah di sini. Yang mana kalau ada orang yang mengganggu tempat ini pasti akan binasa. Takut si raja Toba itu. Raja ini takut. Kemudian apa yang dilakukan sama raja tadi bertanya, siapa tadi? Akhirnya diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan jatuh cintalah dia dan berimanlah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Belum ada lagi, masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia nyatakan imannya di dalam secari kertas dan dia titipkan kepada 10 orang di saat itu dan diurutkan oleh anak cucunya. Dan surah itu didapati oleh Nabi Muhammad SAW tatkala beliau hijrah ke Madinah, dan Raja Toba didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai mana? Sampai mana? Ada yang ingat? Oh, semuanya sudah nyampe. Ya. Nah, ini cerita tentang orang yang beriman sama Nabi Muhammad SAW dan sudah diceritakan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang kafir tadi mengatakan, aku tidak mungkin mengganggu Nabi SAW. Sebegitunya karena aku bukan orang bodoh. Aku belum percaya karena di kitab tadi mengatakan Nabi tadi pasti pemaaf, walaupun dihina di hadapan pendukung-pendukungnya. Lalu aku protes, betul atau tidak yang dikatakan kitab tadi? Makanya aku tes, setelah itu sekarang aku beriman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW.
didik anak-anak kita, bapak didik istri-istrinya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena akhlaknya Nabi Muhammad SAW seluruhnya mengajarkan kita selamat dunia akhirat. Ya. Nabi SAW akhlaknya tatkala duduk, tatkala minum beliau duduk. Ini akhlaknya Nabi. Ya. Tatkala beliau mau minum, beliau membaca Bismillah. Kemudian setelahnya membaca Alhamdulillah. Yang mana beliau katakan di dalam hadisnya, barang siapa yang melakukan itu tadi tatkala air masih di dalam perutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga orang tersebut. Jadi jaga semua apapun yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW bagus untuk kita dari segi medis. Semua tanpa ada penelitian, Pak. Jangan tunggu penelitian. Oh, kata dokter ini betul ternyata sunnah Nabi SAW. Tidak pakai. Dia tidak pakai apa kata dokter. Dokter itu baru tahu. Nabi ini yang kasih tahu dia Allah, pencipta kita. Dan apapun yang dilakukan sama Nabi SAW, semuanya bersumber dari Allah. Duduknya Nabi bersumber dari Allah. Jalannya Nabi bersumber dari Allah. Bicaranya Nabi bersumber dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi SAW berucap karena nafsunya. Tidak ada seperti kita yang mau berbicara karena dituntut. Tidak. Apapun yang dilakukan sama Nabi, semua atas dasar Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang dilakukan sama Nabi adalah wahyu yang difirmankan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dilakukan sama Nabi itulah yang terbaik tanpa menunggu apa kata dokter. Oleh karenanya saya ingatkan kembali kepada bapak-bapak dan ibu PR yang saya kasih tahun lalu, yaitu ayolah kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh rangkaian sunnahnya. Ya, karena ketika kita mengatakan diri kita cinta, maka buktikan cinta tadi dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup majelis ini dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selawat kita menjadi bukti cinta kita dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian dari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan oleh Bapanda Al-Mukarram Al-Habib Hussein bin Zain Al-Aidrus. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sebagai acara terakhir yakni zikrullah dan doa, yang dimana zikir akan dipandu oleh Bapak Ustadz Nurain SPD, sekaligus doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Haji Nasrullah SPD. Kepada beliau secara berurutan kami persilahkan.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rangkaian acara Maulid di Pustiso Jana Pria telah berakhir dan mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari semua ini, dan mudah-mudahan di akhirat kita mendapat syafaat dari Allah, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.